Oke, mari kita bedah topik ini. Jadi gini, waktu kita ngomongin soal keamanan informasi, ini tuh bukan cuma soal teknologi yang ribet atau hacker yang sembunyi di ruangan gelap. Bukan. Ini soal sistem. Sistem vital yang melindungi hal-hal paling pribadi dan paling penting dalam hidup kita semua. Coba deh, bayangin skenario ini sebentar. Bukan data media sosial Anda, bukan password email, tapi rekam medis Anda, informasi kesehatan Anda yang paling sensitif. Gimana jadinya kalau data itu jatuh ke tangan yang salah, atau lebih parah lagi, hilang begitu aja? Taruhannya itu jauh lebih besar dari yang mungkin Anda kira. Ini bukan lagi soal nggak nyaman. Kalau keamanan data di rumah sakit jebol, akibatnya bisa fatal. Bisa jadi ada kesalahan dosis obat yang mematikan, atau pemerasan pakai riwayat penyakit Anda, atau bahkan seluruh layanan rumah sakit bisa lumpuh total. Pembayaran asuransi jadi kacau balau, dan bisa-bisa malah muncul diskriminasi sosial. Ini taruhannya nyawa. Nah, untuk mencegah mimpi buruk tadi jadi kenyataan, para profesional di bidang keamanan informasi itu bekerja berdasarkan 3 janji fundamental. Anggap saja ini 3 pilar yang menopang seluruh benteng digital kita. Yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama, kerahasiaan. Ini janji yang paling dasar. Informasi Anda itu sifatnya pribadi. Gampangnya, bayangin aja kayak map rekam medis fisik di lemari arsip. Cuma dokter Anda atau perawat yang bertugas yang punya kuncinya. Simpel kan? Nah, di dunia digital, prinsipnya sama persis. Lanjut ke pilar kedua, integritas. Ini adalah janji kalau data Anda itu benar dan bisa dipercaya. Bayangin deh kalau ada orang yang bisa seenaknya mengubah angka dosis obat di rekam medis Anda. Akurasi data itu harga mati, dan integritaslah yang menjamin itu. Dan pilar ketiga, ketersediaan. Ini janji bahwa saat data Anda dibutuhkan, data itu harus bisa diakses. Apa gunanya punya rekam medis yang super aman kalau dokter di UGD dan bisa membukanya pas Anda lagi dalam kondisi kritis? Data harus tersedia bagi yang berhak, tepat pada saat dibutuhkan. Oke, jadi kita punya 3 janji. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Tapi gimana cara melindunginya? Nah, pertama-tama kita harus membedah musuh kita, yaitu risiko. Para profesional itu melihat risiko bukan sebagai nasib buruk, tapi sebagai sesuatu yang punya komponen-komponen yang bisa dipelajari. Segalanya itu dimulai dari aset. Ini adalah harta karun yang mau kita lindungi. Dalam contoh kita tadi, aset utamanya ya rekam medis pasien. Aset itu bisa apa aja yang berharga, data nasabah, rahasia dagang perusahaan, atau bahkan reputasi. Lalu, ada ancaman. Ini adalah apa atau siapa yang mengincar aset kita. Bisa jadi peretas dari luar, virus komputer, atau bahkan karyawan yang nggak sengaja menghapus data penting. Anggap saja ini bahaya aktif yang lagi cari-cari celah. Dan yang terakhir, kerentanan. Ini adalah titik lemahnya, celah di pertahanan kita. Kalau ancaman itu ibarat maling, kerentanan itu ya pintu yang lupa kita kunci. Inilah kelemahan yang memungkinkan si ancaman tadi berhasil mencapai aset kita. Nah, ini dia rangkumannya. Para ahli menyederhanakannya jadi sebuah rumus. Ancaman kalau ketemu kerentanan, jadilah risiko. Jadi kalau nggak ada kerentanan, ancaman nggak bisa masuk. Sebaliknya, kalaupun ada kerentanan tapi nggak ada ancaman, ya nggak masalah. Keduanya harus ada untuk menciptakan bahaya yang nyata. Oke, kita sudah tahu anatomi risikonya. Langkah selanjutnya adalah membangun sebuah sistem untuk mengelolanya. Ini bukan soal panik dan bereaksi pas ada masalah, tapi soal punya proses yang terstruktur dan proaktif. Dan kutipan ini ngegambarin dengan pas banget gimana para profesional bekerja. Ini bukan sihir, ini adalah sebuah disiplin. Standar internasional seperti ISO mendefinisikannya sebagai proses yang sistematis. Ada langkah-langkahnya, ada aturannya. Ini adalah cara untuk mengubah kekacauan menjadi sesuatu yang terkendali. Inti dari semua proses itu sebenarnya bisa disederhanakan jadi 3 pertanyaan. Pertama, kita cari-cari masalah potensial. Apa saja sih yang kira-kira bisa salah? Kedua, kita ukur seberapa besar kemungkinannya ini terjadi, dan kalau terjadi, separah apa dampaknya. Dan ketiga, kita ambil keputusan. Risiko ini mau kita biarkan saja, atau kita harus melakukan sesuatu? Nah, untuk menjawab pertanyaan seberapa mungkin dan seberapa parah tadi, organisasi sering pakai matriks resiko kayak yang Anda lihat ini. Mereka memetakan setiap resiko, sesuatu yang ada di pojok kanan atas, kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, itu jelas jadi alarm merah. Itu prioritas utama yang harus segera ditangani. Ini cara cepat buat misahin mana kebakaran besar dari sekedar percikan api. Setelah kita tahu mana resiko yang paling berbahaya, saatnya bertindak. Penilaian resiko itu nggak ada gunanya kalau nggak ada rencana aksi yang jelas. Jadi apa saja pilihannya? Mari kita lihat.
Nah, poin pentingnya adalah kita punya pilihan. Kita bisa mengontrol risikonya. Misalnya dengan pasang sistem keamanan yang lebih canggih. Kita bisa menghindarinya, ya sudah nggak usah lakukan aktivitas berisiko itu sama sekali. Kita bisa mengalihkannya, contohnya dengan membeli asuransi. Atau untuk risiko yang kecil, kita bisa secara sadar menerimanya. Dan untungnya, organisasi itu nggak perlu mulai dari nol. Ada standar seperti ISO 27001 yang fungsinya kayak buku panduan. Ini adalah kumpulan praktek terbaik dari seluruh dunia yang ngasih kerangka kerja yang sudah teruji untuk melakukan semua ini dengan benar. Di dalam standar itu ada satu ide inti yang sangat kuat, siklus Plan, Do, Check, Act ini. Anda merencanakan pertahanan, Anda melaksanakannya, Anda memeriksa apakah itu berhasil, dan kemudian Anda bertindak untuk melakukan perbaikan. Lalu, siklusnya berulang lagi. Terus-menerus. Ini bukan proses sekali jadi. Dan ide tentang siklus inilah yang membawa kita pada kesimpulan paling penting. Keamanan informasi itu bukan proyek yang punya tanggal selesai. Ini adalah sebuah komitmen yang berkelanjutan. Jadi, ini dia poin utamanya. Keamanan itu bukan sesuatu yang bisa Anda selesaikan. Ini adalah proses yang nggak ada hentinya. Ancaman baru selalu muncul, kerentanan baru selalu ditemukan. Makanya penjagaan, penilaian, dan adaptasi itu harus jalan terus. Coba pikirkan ini deh. Data Anda itu ada di bank, di rumah sakit, di pemerintah, di perusahaan media sosial. Masing-masing dari mereka itu seharusnya sedang menjalankan siklus perlindungan ini tanpa henti. Pertanyaannya adalah, siapa yang Anda percaya untuk menjaga penjagaan itu tetap berjalan demi melindungi Anda?